bersama saya, Zaki Akbar. Welcome to Talking News. Kali ini Talking News kedatangan Zakir Sabara. Seperti apa perbincangan kita? Simak terus Talking News. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De udah waktunya. Kita buka masker dulu ya. Kita akan berjarak Ji. Iya. Insyaallah saya sudah rapid lagi. Sudah vaksin juga 2 kali. Saya juga sudah vaksin Pak De. Bagaimana kabar Pak De? Alhamdulillah sehat walafiat. Sibuk terus kuliah tinggi jalan? Nah, baru seminggu lagi nih bergerak lagi. Tapi saya mau langsung ke ada satu yang bikin penasaran. Sebenarnya kita kan dikenal sebagai profesi tak dekan, akademisi. Tapi di luar justru kelihatan lebih aktif sebagai di luar dari profesi itu. Ya. Sebenarnya kita ini mau dikenal sebagai apa sebenarnya Pak De? Nggak mau dikenal sebagai apa-apa. Cuma memang kegiatan kemanusiaan itu kan tanpa batas. Ya, tidak mengenal jabatan, profesi, apalagi strata pendidikan. Di mana kita bisa bantu orang sekecil apapun ya kita berusaha bantu orang, dan itu bukan sekarang, dari sejak mahasiswa. Oh sudah aktif nih. Sejak mahasiswa. Nah sampai terbentuknya FT UMI itu apa? Relawan FT UMI ceritanya gimana tuh? Itu semua mahasiswa kan Pak? Iya mahasiswa. Jadi itu pada saat kejadian gempa Palu. Itu baru terbentuk di situ. Ya. Kalau relawan mahasiswa ya. 2000 berarti ya? 2018. 2018. Kalau saya kerelawanan sudah sejak mahasiswa. Kalau sejak dosen itu sejak tsunami Aceh. Diajak sama Pak Uceng. Triple C dulu namanya, Celebes Care Center. Gitu. Oh jadi waktu tsunami? Ya tsunami Aceh. Tetapi saya diminta stay di Makassar, nggak ke Aceh. Belajar manajemen logistik dan sebagainya. Jadi dari dulu ya Pak De? Iya, kalau relawan mahasiswa itu sejak gini ceritanya kan, Umi waktu itu lagi rapat kerja di salah satu hotel di Makassar gitu ya. Pas kita salat maghrib tiba-tiba ada terasa gempa kan, lihat di sosial media ada kejadian gempa dahsyat di Palu. Jadi saya menyadari bahwa mahasiswa saya itu banyak orang Sulawesi Tengah, banyak orang Palu. Jadi saya minta kepada Wakil Dekan 3, Pak Asbi tolong umumkan malam ini, karena saya cek ke Palu waktu itu malam setelah salat maghrib, nggak ada komunikasi kan, putus. Iya. Umumkan malam ini semua mahasiswa Sulawesi Tengah, terkhusus Palu, Donggala dan sekitarnya, untuk kumpul. Untuk kumpul dan kita berangkatkan ke Palu. Daripada pikiran saya waktu itu daripada tinggal di Makassar, nggak ada komunikasi, mending kita berangkatkan ke Palu. Dan terkumpullah waktu itu pagi 23 orang. Yeah. Dan ternyata 23 orang itu anak Palu semua kan. Ya sudah bismillah kita berangkat. Dapat kabar bahwa di beberapa jalan itu ada warga yang minta sumbangan kan. Ya, yang populer waktu itu kan kayak penghadangan, tapi sungguhnya kan enggak. Jadi kita pakai inisiatif pakai mobil bis. Mobil bisnya Haji Kala gitu ya. Pakai jasa alma mater sehingga logistik masuk semua ke bagasi, dan setengah bis itu adalah logistik. Berangkatlah dia ke sana. Satu tugasnya adalah semua yang 23 orang ini menyebar. Kita ada satu posko di Jalan Esparman, ada warga Tionghoa, namanya Pak Julius Susan yang kasih kita rumah. Kita berposko di situ dan minta kepada 23 mahasiswa ini menyebar. Seluruhnya mencari keluarganya, dengan catatan kita tiba itu berangkat Jumat malam kejadian. Sabtu pagi berangkat, kita tiba hari Minggu sore. Hari Minggu malam. Lewat darat Pak? Lewat darat. Minggu malam, Senin pagi mereka harus cari keluarganya semua, dan apapun yang terjadi jam 6 sore harus kembali ke posko. Apapun yang terjadi, ada keluarganya dapat tidak dapat, ada korban atau tidak ada korban, pokoknya kembali melapor. Dan alhamdulillah ke 23 mahasiswa saya nggak ada satupun keluarganya yang korban dalam hal meninggal gitu ya. Ada rusak rumahnya tapi nggak parah dan sebagainya. Nah dari situlah komitmen. Sudah rubah haluan sekarang jadi relawan. Jadi awalnya murni karena mahasiswa kita antar pulang supaya mereka tidak stres di sini kan, putus komunikasinya. Setelah di sana alhamdulillah ya sudah putar haluan, kita harus jadi relawan bantu orang Palu. Dan responsnya mahasiswa luar biasa.
ada tambahan dari Makassar. Barulah mereka kita ajari bagaimana manajemen kebencanaan, manajemen logistik, dan dari sanalah banyak sekali bantuan yang mengalir. Kurang lebih 1 bulan 1 minggu mereka di sana. Itu kan pada saat itu. Ya. Nah, sekarang totalnya ada berapa relawan FTU ini? Enggak itu Tidak terlist ya. Relawannya mahasiswa itu enggak terstruktur, nggak ada ketuanya. Beda dengan organisasi lain. Beda, nggak terstruktur. Bahkan ini sudah bergenerasi. Yang angkatan Palu itu sebagian besar sudah lulus. Sekarang generasi keberapa? Generasi ketiga. Ya, ketiga sudah bergenerasi dia. Tidak berstruktur dan rata-rata pengurus lembaga. Rata-rata pengurus lembaga, ada pengurus BEM, BLM, himpunan-himpunan. Bahkan di waktu Palu itu ketua BEM, ketua himpunan, ketua BLM semua hadir sana. Gabung di situ. Gabung di situ, nggak ada kasta. Semua relawan. Paling generasi nurani ya dari murni. Kita sebenarnya niatnya adalah waktu itu mau mendidik mereka menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dalam jiwanya gitu ya. Karena kita selalu berprinsip bahwa hakikat tertinggi dari pendidikan itu adalah mengabdi kepada kemanusiaan. Pengabdian kepada kemanusiaan, menanamkan jiwa-jiwa kemanusiaan dalam dirinya itu tidak bisa di bangku kuliah. Mereka harus memang dididik di lapangan. Itu berdampak ke mahasiswa, ke perilakunya? Luar biasa, luar biasa. Jangankan berdampak ke perilakunya, berdampak kepada penerimaan masyarakat. Sampai hari ini angkatan pertama, kedua yang sudah lulus itu nggak ada yang nganggur. Sangat mampu beradaptasi di manapun dia berada. Akademiknya juga berkembang. Akademiknya bagus. Logikanya gini, orang yang peduli ke kemanusiaan itu pasti lebih peduli juga sama dirinya. Nah ini kan lembaga FTUMI, relawan FTUMI beda dengan organisasi lain di luar, relawan di luar. Tak berstruktur. Iya, tak berstruktur. Nah, biaya operasional itu gimana, Pak? Ya, biaya operasional itu kami kalau STAR itu ya, kalau STAR kayak Palu kemarin, waktu itu saya tanya wakil dekan 2, ada ndak uang di fakultas? Ada sekian Pak, cukup nggak sewa mobil bis? Cukup Pak, ya sudah, sewa mobil laksana. Kami baru STAR, Fakultas Kedokteran sudah bantu logistik, bahkan bantu rompi waktu itu Fakultas Kedokteran. Terus sementara jalan ke Parepare, Ikatan Dokter Gigi Parepare menelpon, Pak Singgah, ada logistik, ada bantuan untuk teman-teman. Sampai di Polman, Ketua DPRD Polman, Pak makan malam di rumah Nana, terus bantuan dikasih. Jadi begitu terus sampai di Mamuju gitu terus. Akhirnya bis itu full logistik. Jadi kalau ada kegiatan begitu, supporting fakultas itu di awal aja. Di awal aja, operasional awal aja. Kalau sudah bergerak, kayak Palu itu kurang lebih donasi itu 1,6 miliar. Wih. Donasinya 1 bulan tuh. Untuk yang dititip ke Iya, dititip ke relawan. Kan di sana banyak sekali inovasinya kan, membuat penyulingan air minum yang langsung minum kan. Waktu itu kondisi Palu susah sekali air minum. Air segelas begini orang mau beli 100.000 kok. Air mineral yang botol itu orang mau jual beli 100.000 ya. Jadi anak-anak bikin inovasi. Beli alat Furit ya, yang di air dari sumur langsung diolah, langsung bisa diminum. Filter, filter bisa minum. Ini kan sudah ada dua bencana besar setelah FTUMI relawannya. Kalau bencana besar pengalamannya Nana itu Palu, terus bencana Sulsel kan yang pernah banjir Goa Jeneponto sampai Baru Enrekan kan, terus Konawe Utara, sampai di Konawe. Ya, Konawe Utara, terus Masamba, Masamba terakhir Majene, Mamuju 2020 kemarin. Ya. Yang paling diantara semua itu yang paling berat yang mana, Pak? Palu paling berat, paling dahsyat. Kalau istilah anak-anak relawan itu gempa paling paripurna. Sana ada tsunami, ada gempa ya, ada tsunami, ada likuifaksi, ada kebakaran, gitu ya, ada banjir bandang. Paripurna sekali. Berapa lama biasanya Pak kalau turun begitu? Ya masa tanggap darurat sih 2 minggu. 2 minggu biasanya kita membantu karena anak-anak kita ini kan tidak punya pengalaman rescue gitu ya, tidak punya pengalaman evakuasi. Jadi kalau kayak Palu kemarin
kita ada itu masih banyak mayat bergelimpangan. Kita ndak dorong anak-anak kita di situ karena kita ndak punya pengalaman rescue. Bahaya sekali, berbahaya buat mereka kalau nggak punya pendidikan dan pelatihan rescue terus langsung terlibat. Jadi kita ambil sisi-sisi lain yang waktu itu relawan non pemerintah yang pertama tiba kan memang FTI. Iya, yang pertama. Nah, ketika belum ada basic begitu bagaimana membina anak? Ya, kita tidak terjungkang ke evakuasi untuk hal-hal evakuasi, hal-hal yang lain, bantu logistik masyarakat, bantu bikin musala masyarakat, distribusi sembako dan sebagainya gitu-gitu. Yang kegiatan-kegiatan ringan, Pak. Ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya tanggap darurat di luar rescue. Saya tertarik waktu 2020 yang Bapak naik eskavator sampai diliput sama narasi. Majene. Majene. Ya. Itu kondisinya seperti apa di situ? Majene itu waktu itu pas bencana kita umumkan, jadi anak-anak relawan itu ada grupnya. Mereka selalu standby. Begitu kita umumkan 30 menit dari sekarang standby di kampus. Jadi dalam 30 menit siapa yang standby di kampus ya itu yang berangkat. Oh, jadi ada memang yang di standby. Ada di Makassar. Ya? Di Makassar. Mereka di Makassar. Mereka rata-rata di Makassar. Rata-rata mereka yang aktif relawan itu jarang pulang kampung. Jarang pulang kampung. Nah, begitu ada bencana, kita langsung klik dia. Siapa yang standby? 30 menit atau 1 jam dari sekarang kumpul di kampus, kita berangkat. Gitu-gitu. Nah, waktu Majene itu karena pusat gempa kan Majene. Tapi yang terekspos di media kan Mamuju gitu ya. Pikiran kita sederhana, pusat gempa Majene yang terekspos Mamuju, kita cek bandara masih beroperasi, berarti ya kita Majene aja dulu karena pasti sementara di Majene juga waktu itu kan PLT Bupati ya gitu ya, jadi ya sudah kita stay di Majene. Nah, nggak pernah terekspos itu kita, sistemnya Nana itu kan kalau begitu jalan tidak langsung hambur logistik, enggak, jadi ada namanya survei gitu ya, lihat kita cek ternyata ada kan isu dulu bahwa ada penghadangan kan Majene. Iya, banyak, Pak. Kita cek kenapa ada kejadian seperti ini. Ternyata ini adalah warga dari 6 desa yang terisolasi keluar di pinggir jalan karena bantuan lewat-lewat ke Mamuju kan. Nah, itu bukan menghadang sebenarnya, meminta bantuan bahwa ada di dalam. Nah, kita coba masuk ke daerah terisolasi dan ternyata memang nggak bisa masuk. Nah, kita kebetulan ada eskavator yang kerja di situ, kita numpang situ menyeberang benar. Jadi dalam ada 6 desa. Nah, dari situlah kita ya, jadi viral jadinya. Jadi viral. Tapi syukurnya karena dari situ menjadi perhatian BNPB kan, Badan Penanggulangan Bencana, sehingga helikopter kan kita mintakan helikopter tolong, ini sudah hari ketiga belum tersentuh. Akhirnya titik-titik yang kita berikan oleh BNPB, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, itu helikopternya terbang semua ke situ. Jadi tetap ada koordinasi ke mereka, Pak? Ya, kita berkoordinasi untuk titik-titiknya itu, titik-titik bantuan yang belum tersentuh di 6 desa terisolasi itu. Nah, ketika mereka berangkat ke bencana terus kampusnya gimana, Pak? Kuliah, sekarang kan kuliah online. Enggak, yang sebelum pandemi ini. Kalau sebelumnya malah mereka itu terkonversi menjadi 20 SKS. Oh. Ya. Ada kebijakan khusus? Ya, ada kebijakan. Banyak relawan-relawan kita kan kebijakan khususnya bukan kebijakan dari kampus, dari kementerian memang. Kegiatan kebencanaan, kerelawan mahasiswa sekarang dihargai. Jadi tinggal bikin logbook. Logbooknya sekian jam bekerja itu setara dengan 1 SKS. Sekian, jadi ada logbooknya, ada catatan-catatan. Jadi enak, Pak. Itu dihitung. Ya, dihitung. Jadi, mereka supaya mungkin mereka fokus ke esensi kampus Merdeka sebenarnya itu. Nah, ini yang tidak punya kampus-kampus. Esensi kampus Merdeka belajar di situ. Kegiatan kerelawanan ini syukurnya karena Pak Menteri sekarang, Pak Dirjen Dikti, Pak Prof Nisam mengeluarkan kebijakan bisa dikonversi kegiatan kerelawanan dalam setiap semester itu maksimal 20 SKS. Itu negeri juga gitu? Iya, semua kampus. Pak, ini soal pandemi. Ya. FTI kan juga aktif di situ. Ya. Melihat kondisi sekarang di masyarakat bagaimana menurut Bapak? Ya, pandemi kan sejak Maret ya kita bergerak. Bergerak pertama kita itu pas pertandingan terakhir PSM di stadion. Kalau tidak salah 5 Maret. Ya, 5 Maret itu seluruh penonton harus semprot hand sanitizer baru masuk. Dan itulah pertandingan terakhir PSM. Dan 15 Maret baru terumumkan kan bahwa ada kasus pertama COVID di Makassar yang di Mariso sana kan.
situasi sekarang sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Bahkan saya 2 minggu lalu sudah di grup internal kami di kampus sudah saling mengingatkan ketika Jakarta ditetapkan PPKM darurat. Saya ingatkan teman-teman bahwa hati-hati, analisa, hitungan kami, kita kan mungkin karena pengalaman sering ke bencana, terus memang disertasi S3 saya itu adalah soal memprediksi yang tak terprediksi sekalipun. Jadi selalu menganalisa ke arah sana. Bahkan dari sejak Maret 2020 kemarin, kita sudah hitung sebenarnya sampai panjang ini kantor ini harus siapkan skenario buka tutup. Karena pandemi ini memang menghitungnya seperti itu. Jadi misalnya Pajar nih, ya harus menyiapkan skenario buka tutup. Ketika ada terpapar banyak ya ditutup. Ketika sudah lain dibuka lagi dengan ventilasi, durasi dan jarak dan protokol kesehatan yang lainnya. Nah, 2 minggu lalu saya sudah ingatkan teman-teman di kampus secara internal karena saya juga tidak mau bikin video terbuka nanti dikira lagi menakut-nakuti masyarakat kan. Tetapi hitungan saya sederhana sebenarnya. Ketika Jakarta PPKM darurat, maka Jakarta Makassar itu kan flight itu kan langsung ya, flight langsung ya, penerbangan langsung, sehingga saya yakin sekali bahwa virus yang ditakuti itu misalnya mutasi Delta itu pasti sudah ada di Makassar sebenarnya. Jadi hitungan saya umumkan sama teman-teman 3-4 minggu kemudian hati-hati. Dari sekarang saya bilang sampai 3-4 minggu kemudian hati-hati karena saya yakin agak parah kita, dan faktanya kan 2-3 hari terakhir kan naik terus kita. Bahkan kan. sejak 1 minggu terakhir, Pak. Naik terus kan. Bahkan ada isu-isu kabar bahwa zona merah kan Makassar. Nah, itu sehingga saya sejak minggu lalu sudah mempersiapkan relawan. Ayo siap-siap bikin disinfektan, bergerak, kita lakukan penyemprotan bagi masyarakat yang meminta. Jadi semua yang sesemprot terakhir 23 tempat 3 hari ini kan itu karena permintaan masyarakat. Bukan kami yang menawarkan diri. Itu di chat kami minta. Bahkan sekarang sudah ada permintaan pribadi-pribadi rumah-rumahnya yang isolasi mandiri sekarang. Ada beberapa sudah masuk. Nah, itu antisipasi sebenarnya karena kadang-kadang kita ini mengelola pandemi ini by proyek. Mohon maaf gitu ya. Kita seolah bergerak karena ada program, ada proyek gitu ya. Bukan karena semata mau menghentikan pandemi ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita tidak pernah, mohon maaf, pemerintah tidak pernah menggrid masyarakat, melibatkan partisipasi masyarakat. Mestinya kan karena ini pandemi, tidak selalu dipandang sebagai proyek. Tidak selalu dipanggas sebagai satgas ini gitu. Enggak, tapi pelibatan masyarakat merasa bahwa ini bagian, mari kita, ini pandemi tujuan bersama menghentikan. Bukan cuma pemerintah, bukan cuma relawan, bukan cuma PMI. Ya kan? Tapi masyarakat harus terlibat langsung menghentikan ini. Sebanyak apapun duitnya pemerintah nggak mampu kalau hanya di ini. Tidak mampu menyelesaikan masalah. Apa yang saya maksud melibatkan masyarakat? Misalnya, enggak PPKM, ya PPKM di Makassar, buka dari jam pagi sampai jam 5 sore, enggak menyelesaikan masalah, enggak menyelesaikan masalah, bahkan semakin menyulitkan masyarakat. Justru ada muncul masalah baru, Pak. Iya, muncul masalah baru, kelaparan nanti masyarakat susah. Saya mau begini, pelibatan masyarakat. Misalnya warkop. Warkopnya selama ini bukanya berapa jam sih? 12 jam. Misalnya Zakir kan, punya warkop Ki, punya. Berapa jam Ki? Saya dari pagi sampai malam, Pak. Oke, berapa jam itu? 12 jam. Boleh nggak Ki 6 jam saja? Pengunjungmu jam berapa banyaknya? Pagi kah? Sudah salat subuh kah? Siang kah? Atau malam kah? Kalau kau mau 6 jam, berarti buka pagi. Kalau pagi sampai siang. Kalau mau buka 6 jamnya dari siang sampai malam atau sore sampai malam. Jadi kasih opsi, Pak ya? Kasih opsi. Kan PPKM pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan bukan penghentian loh. Pembatasan. Jadi kalau ada operasinya selama ini normal 12 jam, maka dibatasi 6 jam. Opsi. Oke, tanda tangan Ki ya. Terus berapa kursi warkopmu Ki? 10 Pak. Kita rantai 5 ya. Ya.
Kau belikan rantai gembok, kasih ke kuncinya. Kasih RT, RW, Pak Lurah kuncinya ya. Tanda tangannya. Kau operasinya jam berapa, Ki? Oh, saya karena di sini daerah perkantoran, berarti saya sore, Bos. Sampai jam 7 malam misalnya. Berarti itu ya oke, 6 jam ya. Begitu melanggar, nggak usah satpol. Pak Lurah langsung cabut. Kasih ini yang kewenangan. dibilang pendekatan humanis. Iya. Misalnya Asahra 52, Tuan Guru kan subuh semua itu warkopnya. Ya sudah. Asahra 52, Tuan Guru sampai siang ya. Kau nggak boleh buka sore kau. Nah, siapa lagi? Cari lagi warkop. Kau siang ya sampai sore ya gitu. Misalnya sudahlah, nggak usah jauh-jauh. Pasar Segar yang tempatnya anak muda Makassar nongkrong. Operasimu sampai jam berapa sih? Oke, buka jam 4 sore. Selama ini sampai jam 12 malam. Kita buka sampai jam 9 malam ya. Berapa kursi semua hitung? 1000 kursi Pak, sekarang 500. Bagi 2. Bagi 2. Atur jalannya situ. Kunci. Kita gembok ya. Awas kalau melanggar. Kenapa ini tidak diterapkan sama pemerintah, Pak? Kan enak, Bos. Sungai Cerekan bagaimana caranya dari pagi sampai jam 7 malam, Bos? Siapa bisa minum saraba jam pagi, Bos? Minum saraba itu malam, Bos. Ya udahlah, Pak Cerekan jangan sampai jam 12 ya. Kita mulai jam 5 sampai jam 9. Berapa kursimu? Kita hitung jujur-jujuran kita. Itulah yang dimaksud melibatkan masyarakat. Kita sama-sama bertanggung jawab. Kita sama-sama mengatasi ini. Nah, pemerintah untuk menggerakkan ini, bantulah mereka cuci tangan, hand sanitizer. Bantulah mereka. Gembok kursinya. Begitu ada yang melanggar nanti ya, kau 10 itu kursimu nah. Kau 5 nah, kau 7. Begitu nanti dicek, dievaluasi RT RW Pak Lurah, kau nambah kau bela. Sudah, tutup ke dulu kau 1 minggu. Melanggar. Enak. Kenapa? Saling menjaga gitu loh. Ini pernah disounding ke pemerintah pola ini? Ya, saya bikin video saja. Kemarin sempat nonton, Pak. Bikin video. Sempat ada kritik sih di situ yang saya nonton. Dan memang masuk akal sih, Pak. Apa yang Bapak utarakan tadi. Nah, realitanya juga sekarang kan banyak warga yang justru sudah banyak yang protes ini PPKM. Oh ya, ini soal perut. Betul. Bukan soal mereka menolak apa dan sebagainya, soal perut. Jangankan yang punya usaha, Pak. Kita saja yang sebagai masyarakat konsumtif. Iya. Kesulitan, Pak. Contoh kasus, Pak. Teman-teman di sini yang sudah berkeluarga. Kehabisan popok susu tengah malam. Nggak bisa, apa-apa. Ini mau ngapain? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Jadi kan pembatasan. Namanya pembatasan. Kalau 12 jam jadi 6 jam. Kalau konversinya 50%. Kalau konversinya misalnya 75%, maka dari 12 jam misalnya mungkin 3 jam. Kan begitu kan ceritanya. Jadi tergantung kalau PPKM, apakah istilahnya sekarang ini PPKM apa Makassar ini? Mikro. Ya, berarti konversinya 50%. Iya. Kalau PPKM darurat konversinya berapa persen? 25%, 75%. Ya kan tinggal diatur. Rumah makan, Bos, berapa mejamu? Palu basah. Coba palu basah. Dari pagi buka sampai malam. Oke, palu basah. Toh, bukalah. Karena kau kantoran. Pagi sampai siang ya, Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu, akhir pekan, kau sore sampai malam. Buka. Sampai jam 9 malam ya. Tapi bukanya jam 4 sore, sudah salat asar. Kalau Senin, karena musim kantoran, kalau Senin sampai Kamis misalnya kan, berarti kau buka sampai siang saja, waktu makan siang saja. Kan mau orang, Pak. Betul. Semua orang. Berapa kursinya? 100, Pak. Palu basah, serigala. 50 mau, Bos. Nah, mau mereka pasti. Jadi ekonomi tetap jalan. Pembatasan-pembatasan yang diinginkan oleh pemerintah tetap jalan. Wibawa pemerintah dalam mengeluarkan edaran terjaga, Pak. Dan siapa yang jaga? Penjualnya. RT RW. Lurah. Begitu 50 kursi kita sepakati, Bos. Perjanjian, Bos ya. Perjanjian ya. Tertulis ya. Di depan RT RW Pak Lurah. Nggak usah libatkan Satpol. Dan Satpol tinggal evaluasi. Saya berani jamin, Pak, kalau pola itu yang diterapkan dengan pola itu yang Bapak jelaskan yang diterapkan, justru peningkatan ekonomi akan lebih tinggi dibanding dengan peningkatan ekonomi tetap kehidupan masyarakat mencari nafkah tetap jalan. Mungkin berkurang tetapi kan tetap jalan. Iya. Mungkin penghasilannya berkurang tetapi kan berputar. Pembatasan yang diinginkan tetap jalan. Konversi restoran, Bos, berhasil toh ruanganmu. Bikin dulu jendela, Bos. Boleh kebuka tapi ventilasi udara dulu, Bos.
Dan banyak UMKM yang bisa tetap jalan. Nah, sekarang kan banyak UMKM yang terpaksa tutup karena terbatasan jam malam. Kayak penjual martabak. Iya. Siapa bisa makan martabak pagi? Malam dia. Penjual gorengan. Gorengan malam dia. Putu cangkir itu malam dia. Saraba itu malam. Ini terkesan tidak adil, Pak ya. Iya, mau merubah kebiasaan masyarakat dengan PPKM ya. Itulah ya pemberontakan. Betul. Pemberontakan. Sekarang sudah muncul kan di mana-mana Di perlawanan. Lampung, NTT, Maluku Utara. Jangan sampai itu terjadi di Jangan sampai itu terjadi. Jadi kembali ke filosofi pembatasan. Berarti yang dibatasi adalah ventilasi, durasi, jarak. Konversi. Kalau kantor itu, rumah makan itu, konversinya mau berapa? 50 kah? 75 kah? Terserah. Tergantung situasi masyarakat. Oke bos, kita konversi. Karena ini darurat 75% ya. 25% saja kursi ya. Nanti kalau agak landai lagi, baru naik lagi 50%. Kalau normal, kembali ke 100%. Itu namanya skenario buka tutup, Pak. Kita siapkan skenario buka tutup. Jadi, masyarakat tidak selalu kita hadap-hadapkan masyarakat dengan aparat. Betul. Baik polisi, tentara, maupun satpol. Enggak. Karena mereka bertanggung jawab. Pak, saya Pak, dari jam 4 sore sampai jam 9 Pak, 20 di kursi itu Pak. Nggak ada orang, ada jaraknya tuh Pak, gitu. Jadi ada kesadaran, selain partisipasi muncul dari bawah, kesadaran juga muncul dari bawah. Jadi mau minum kopi Saki, pagi, oh di sana kayak ini. Jemaah subuh di sana, siang, oh di sana tutup, di sana buka. Misalnya, nggak ada mie kursi ya, terlambat Ki. Kan gitu. Artinya ada kepuasan masyarakat, ada keadilan, ya, ada rasa keadilan ketika itu terjadi. Dan itu poinnya, Pak. Itu poinnya, keadilan. Di sisi lain kok batasi, tapi di sisi lain hotel semua masih pesta malam kok. Betul. Pedagang-pedagang kok jalan, kok warkop kok tutup jam 7 malam, tapi gedung-gedung pesta masih pesta kok. Dan ada yang salah persepsi kayak dalam penerapan ini, Pak. Kebanyakan petugas itu, ini kan di PPKM itu kan yang fokuskan ke kerumunan, jangan sampai terjadi kerumunan. Justru penerapan di lapangan kenapa sampai penindakan ke... Ya kan mestinya mengurai kerumunan. Iya, harusnya kan mengurai. Mengurai kerumunan. Membatasi pergerakan. Membatasi pergerakan. Ini mengumpulkan pergerakan dari pagi sampai jam 7 malam. Ya kan? Akhirnya muncul anekdot di masyarakat. Memangnya COVID tidak ada kalau malam. Nah, betul. Ya, itu kan. Jadi, kembali di rumah, tetap di rumah aja. Iya, kalau ada makanan. Kalau nggak ada makanan gimana? Ya kita, kalau saya ngomong begini pasti dibully lah. Kayak tidak. Bukan, masyarakat di sekitar rumah saya juga itu banyak susah. Saya tahu susahnya. Kalau nggak beraktivitas hari ini ya mau makan apa? Heran juga Pak, kenapa strategi? Ya nggak ada mau repot. Nggak ada mau repot. Ayolah kita repot sama-sama. Jangan by program. Ya, yang disubsidi, yang dijadikan satgas itu RT RW, tokoh masyarakat di situ. Kenapa sukses PPKM di Bali? Karena melibatkan pecalang, Betul. melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan tokoh agama. Kenapa kita tidak libatkan RT RW, tokoh pemuda, tokoh agama di situ? Yang bersentuhan langsung. Yang bersentuhan langsung dengan dia yang menasihati, dia yang menghimbau, dia yang mendidik warganya. Enak. Itu yang dibiayai, itu yang dikasih jadi satgas. Iya, itu nih. Nah kemarin kan sempat viral tuh Pak, yang ada banyak satgas yang oknum ya, yang beberapa anggota satgas yang bahkan tidak jelas backgroundnya apa. Harusnya kan jelas. Artinya gini, saya kalau dekat rumahku yang jadi satgas itu kan saya tahu apa backgroundnya, apa latar belakangnya. Tiba-tiba mau datang periksa saturasi, periksa tekanan darah. Nah itu yang banyak diprotes kan. Iya gitu kan. Pelan-pelan kok. Pelan-pelan bos ya. Kalau sekarang aplikasi, apalagi di jam tangannya Nana itu, kalau sekedar mengukur tekanan darah dan saturasi itu ada aplikasinya. Jangan lebih canggih jam tangannya Nana dibanding alat yang di bawah itu. Nah itu kan. Jadi ya, tapi terakhir saya dengar detektor misalnya, contoh ya, satgas detektor sudah mau turun untuk vaksinasi. Itu bagus. Itu bagus. Nah itu yang sempat dipertanyakan, kenapa bukan langsung itu yang diterapkan di hari itu awal. bagus sekali kalau vaksinasi, tapi dengan catatan satgas yang terus mau vaksinasi harus orang kesehatan. Betul. Bukan relawan dari masyarakat yang
Ya mohon maaf, jangan tim sukses kemarin. Hah, Mohon maaf. Tenaga kesehatan, kalau kurang tenaga kesehatan, minta bantuan di kampus. betul. Anak-anak ilmu-ilmu kesehatan yang semester akhir, kerjasama rektor, kerjasama dekan. Kan banyak di sini, Pak. Banyak. Sekolah kesehatan banyak yang semester akhir bisa jadi tugas akhirnya. Banyak juga teman-teman Bisa yang menjadi kampus Merdeka Belajar, program Merdeka Belajar jangan bisa. kan mahasiswa, Pak. Teman-teman yang baru lulus saja yang masih nganggur banyak, Pak. Banyak sekali bisa. Artinya libatkan relawan detektor itu yang berlatar belakang ilmu kesehatan Betul. supaya tidak ada keraguan di masyarakat. Bukan mau menjelajah detektor yang Ya, kemarin. bagus, inisiatifnya baik. Cuma sekarang orangnya. Kan ini soal trust, Pak. Sekarang saja masih banyak tidak percaya COVID ada atau tidak ada. Betul. Masih banyak percaya vaksin itu ada gunanya atau tidak ada gunanya. Apalagi tiba-tiba turun begini dengan latar belakang bukan ilmu kesehatan. Tiba-tiba mau bersentuhan dengan masyarakat. Trustnya di mana? Kepercayaannya di mana? COVID saja masih banyak tidak percaya. Vaksin saja masih banyak tidak percaya. Tiba-tiba ada datang ke rumah saya Orang pakai tidak jelas. baju hazmat, pakai ini dan ini, tidak jelas latar belakangnya. Oh enggak, itu harus memberi trust dulu ke masyarakat berjalan. Yang terakhir idenya vaksin, saya setuju. Tapi dengan catatan, petugas yang datang bukan bilang 3 itu petugas yang datang, 1 nakes, 2 relawan. Janganlah. Kalau bisa 3-3-nya nakes atau relawan yang berlatar belakang ilmu kesehatan. Banyak kok di Makassar. Kalau dibuka banyak. Pak, di sini banyak kampus kesehatan. Banyak sekali kampus-kampus yang mengelola prodi ilmu kesehatan. Mau FKE, mau kedokteran gigi, mau keperawatan, banyak sekali. Nah, saya singgung soal menimbulkan trust itu, Pak. Salah satu syarat trust itu muncul jika pola sistem komunikasi pemerintah bagus. Oh ya, seandainya satgas-satgas yang turun ke masyarakat mendata, sudah vaksin belum, kenapa kayak gini? Coba yang bawa sembako. Gaya komunikasinya. Ya, ketika sudah vaksin, ini ada dari pemerintah sembako. Mungkin kau lewat depan rumah, sehingga saya belum vaksin. Sama yang seperti Bapak bilang tadi, andai kan gaya komunikasi itu yang dipakai. Ya, gaya komunikasinya jangan selalu alergi dengan kritikan masyarakat. Karena itu tadi, masyarakat ini sudah jenuh, Pak. Sudah mau ulang tahun COVID 2 tahun ini, Pak. Lewat. Sudah jenuh. Sudah lewat. Belum. 2002 nanti. 2002 bulan Maret baru 2 tahun ulang tahunnya COVID ini. Oh, ini secara nasional sudah ulang tahun. Iya, secara nasional. Ya, jadi sudah jenuh orang. Harus jangan ditutup, ya. Kritik, saran, masukan, jangan ditutup. Jangan seolah-olah kita ini paling pintar. Seolah-olah ini program yang ada di pikiran kita ini itu yang paling bagus. Enggak. Libatkan mereka, libatkan semua. Terutama libatkan sebenarnya fakultas-fakultas ilmu kesehatan. Libatkan dokter-dokter, tenaga medis yang memang paham soal ini. Dan justru kemarin bukan kita mau mengecilkan pemerintah kota, cuman yang jadi masalah yang di sosial media banyak diprotes sama netizen, gaya komunikasinya pemerintah ini yang agak kurang srek diterima. Ya, yang lagi rame sekarang kalau kau mau ke kantor Luraku, Iya, kau tunjukkan vaksin, kata sudahlah itu gaya. Sudahlah Pak, pakai teori pemerintahan dengan mengandalkan kekuasaan, Pak. Sudahlah. Terlalu arogan. Terlalu, ya, Makassar itu semakin dikerasi semakin melawan. Tipologi masyarakat Makassar semakin ditekan semakin melawan. Dan jangan merasa punya kekuasaan mampu mengendalikan segala-galanya, enggak. Kekuasaan ada masanya. Dan ada yang pernyataan yang paling banyak disesalkan sama warga ketika muncul pernyataan bernada ancaman ketika pemerintah, semua Pak Wali Kota mengkanter kritik yang diberikan kepada Satgas Detektor. Kalau mau jujur, PPKM ini kan nggak tahu ada dalam undang-undang atau tidak. Saya bukan berlatar belakang ilmu hukum. Kalau PSBB kemarin mungkin ada dalam undang-undang. PPKM ini kan
Saya tidak tahu ada dalam undang-undang atau tidak. Jadi apa dasarnya sebenarnya memberikan tindakan kepada masyarakat? Apa dasarnya coba memberikan hukuman kepada masyarakat? Berdasar apa? Gitu kan. Coba buka aturan PPKM. Adakah tindakan di situ? Adakah hukuman di situ? Yang dikenal undang-undang kan cuma karantina wilayah. Undang-undang karantina kesehatan. Kan? Ya, jadi sudahlah Pak, jangan kita main keras-kerasan. Karena pandemi ini tidak butuh keras-kerasan. Pandemi ini butuh kerja bersama untuk mengatasi pandemi. Bukan butuh jago-jagoan. Bukan butuh keras-kerasan. Bukan butuh, apalagi kekerasan, nggak butuh. Sampai kapan mau berhadapan-hadapan dengan masyarakat? Sampai 2022, 2023, 2024, 2025? Kita cukup energi? Cukup sumber daya untuk sampai pada titik itu? Siapa yang bisa memperkirakan pandemi ini kapan berakhir? Kan nggak ada. Terus kenapa kita tidak buka ruang partisipasi, ruang pelibatan masyarakat, tumbuhkan partisipasi dari bawah sehingga kesadaran juga tumbuh dari bawah. Kalau itu yang terjadi, maka sepanjang apapun pandemi ini kita bersama hadapi, tujuan kita sama. Tapi kalau kita selalu berhadapan-hadapan bahwa kalau kau tidak begini akan begini, kalau kau tidak begini kau akan begini, sampai kapan? Kekuasaan ada masanya. Kekuasaan ada masanya. Tapi kesadaran partisipasi itu panjang. Siapapun pemimpinnya, jalan terus. Jadi kita sepakat Pak, komunikasi pemerintah. Ya, pendekatannya yang harus dirubah. Jadi pendekatan pertama, jangan penanganan pandemi ini by proyek. Jangan seolah-olah tanda petik kesan di masyarakat bahwa ini hanya untuk menghabiskan anggaran. Ya, supaya tidak ada kesan seperti itu, libatkan masyarakat secara umum. Relawan apapun namanya, satgas apapun namanya, dalam pandemi ini, tolong lebih besar yang mengerti kesehatan. Betul, sepakat. Ya, lebih besar mengerti kesehatan agar trust masyarakat. Ketiga, kalau relawan yang tidak mengerti masyarakat, mengerti kesehatan, libat kami dalam mendata masyarakat yang susah makan. Yang non teknis. Yang non teknis, yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Mungkin di situ sudah tidak kehilangan pekerjaan. Sama dengan manajemen Bapak di relawan tadi yang ada bagian logistik, logistik tok. Ada. Yang relawan-relawannya ini karena mungkin ada masih terlibat relawan pilkada kemarin, libat kami di situ. Siapa yang susah makan di situ? Siapa yang sudah kehilangan pekerjaan di situ? Itu yang datang. Tapi khusus untuk mengatasi pandemi, mau ukur saturasi, kamu ukur tekanan darah, kamu paksikan, tolong yang mengerti kesehatan, yang punya latar belakang ilmu kesehatan. Itu saya kira jadi enak kan semua bergerak bersama. Nah, tawaran saya tadi soal perputaran ekonomi itu betul-betul restoran, ventilasi, durasi, jarak. Ventilasi berarti pengurangan AC, sirkulasi udara. Durasi berarti ada apa istilahnya, pengurangan jam operasional. Jam operasional, ada pengurangan meja, ada pengurangan kursi, ada pengurangan jam personal. Jarak ya pasti ketika pengurangan fasilitas pastikan jarak dengan sendirinya jalan. Terus 3M, 5MK atau 7MK, silakan, itu yang dievaluasi. Itu yang ditegasi. Bagi yang tidak terapkan itu yang ditegasi. Jadi ketika itu berjalan, kesannya bukan larangan, tapi benar-benar pembatasan yang adil. Betul. Masa makan songkolok pagi? Songkolok itu malam, Pak. Enaknya makan coto itu di Makassar cuma 2, pagi dan malam. Jadi oke, penjual coto boleh nggak? Boleh. Yang mana mau jual pagi? Yang mana mau jual malam? Sekarang ini susah kita dapat martabak di tengah mana? Ya, susah. Jadi itu yang saya maksud. Jadi benar-benar. Jadi semua adil. Semua orang merasa tetap selama ini dia ruangnya besar, anggaplah keuntungannya 1 juta, mungkin berkurang 500 masih ikhlas orang. Ya memang karena situasi lagi sulit. Kita semua serba sulit. Ya sudah, dia ikhlas dengan pembatasan itu. Nah, terakhir mungkin Pak, saya mau sebagai seorang aktivis kemanusiaan dan relawan yang banyak bersentuhan ke masyarakat, khususnya selama pandemi Pak, melihat kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum, apa yang salah menurut Bapak? Karena ini kan banyak bilang ini penanganan pandemi amburadul yang secara luas umum Pak, bukan cuma Makassar. Kira-kira apa yang salah di sini? Kita tidak kompak. Kita tidak libatkan masyarakat secara umum. Kita terlalu banyak istilah.
Terlalu banyak istilah. Silat lidah untuk istilah. Iya, kita berdebat menghabiskan energi untuk hanya memperdebatkan istilah-istilah. Penamaan-penamaan. Tidak substansi. Betul. Itu masalahnya sekarang. Kadang-kadang berbeda antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Aturan PPKM seolah-olah dari Jakarta semua. Begitu keluar dari Jakarta begini, semua harus diterapkan seperti itu. Beda, Pak. Harusnya kan menyesuaikan. Jangankan Jakarta, kita bicara skala besar saja. Pola pergerakan masyarakat di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa itu berbeda. Siklus pergerakannya, pola pergerakannya itu berbeda. Kalau aturannya mau disamakan, tidak bisa. Nah, ini sebenarnya salah satu yang simalakama di pemerintah, kabupaten, kota, dan provinsi di luar Pulau Jawa. Karena aturannya, dia tidak bisa berkreasi. Itu salah satu semuanya dilematisnya. Makanya saya usulkan tadi, bikin pola-pola PPKM pembatasan yang saya bilang. Penjual apa, jual pagi, penjual apa, jual siang, penjual apa, jual malam. Usulkan ke Jakarta, supaya Jakarta juga tahu bahwa sosiologi masyarakat kita berbeda dengan di Jawa. Berbeda dengan di Jawa. Struktur masyarakat kita berbeda dengan di Jawa. Pergerakan, pola pergerakan, dan cara-cara bergerak, cara-cara mencari nafkah berbeda. Karakternya juga Karakter masyarakat kita berbeda. Jadi jangan aturannya dari Jakarta. Sebenarnya tawaran saya itu solusi buat pemerintah untuk menyampaikan ke Jakarta. Kalau itu terjadi di seluruh Indonesia, Pak, insya Allah kita bisa tahsil. Dan itu yang paling bagus selama ini. Tidak ada orang merasa terzalimi. Walaupun terbatasi. Ya, apa boleh buat terbatasi. Karena namanya memang ada pandemi. Tapi ada ruang lah sedikit untuk tetap mencari nafkah. Dengan protokol, sesuai dengan harapan pemerintah. Pembatasan apa yang diharapkan pemerintah? Pengurangan kursi meja, waktu, ada, bisa. Sangat bisa diatur. Kalau perlu, pasar terong, jual sayur, ikan, pagi. Sembako lengnya, pagi sampai siang. Sembako lengnya bukanya siang sampai sore. Betul. Jadi yang buka pagi sampai siang, pasar-pasar itu sayur, ya, sayur, ikan, ya. Yang beras apa? Sore. Sore sampai. Iya, yang belum lagi kebutuhan sandang. Iya, tinggal diatur supaya kan yang dihindari kerumunan. Betul. Tapi memang harus kerja keras. Ya, harus kerja keras. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Supaya kita tidak setiap hari berhadapan-hadapan, baik berhadapan di medsos maupun berhadapan di lapangan. Selama ini hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Kepercayaan masyarakat yang diwakili oleh seorang netizen itu semakin hari semakin rendah. Itu berbahaya. Kalau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin hari semakin rendah, bahaya sekali. Ketika ada pemicu, itu bisa meledak. Bisa meledak. Sekarang kayak bom waktu, Pak. Iya. Jangan bikin bom waktu. Mudah-mudahan pemerintah tergugah sih dengan mudah-mudahan. Tadi usulan-usulan Bapak. Mudah-mudahan pemerintah kita gitu ya, baik pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi satu padu gitu ya. Satu irama, satu ritme. Dan yang paling penting sekali lagi saya minta, libatkan struktur masyarakat, tokoh masyarakat, RT, RW, lurah atau di level terkecil untuk membangun kesadaran, untuk membangun kebersamaan, untuk mencapai tujuan bersama bagaimana pandemi ini bisa diatasi. Dan satu juga, Pak, hilangkan ego politik. Ya. Jangan dulu, tapi susah juga. Karena situ mianunya orang tuh arenanya tuh. Kalau kita sih maunya jangan pandemi ini menjadi sarana untuk aktualisasi politik, apalagi menjadi tujuan politik. Tetapi kan mau pilkada masalahnya 2023. Ya, susah juga sih. Agak susah. Terakhir, Pak, mungkin pesannya ke warga, ke teman-teman yang lain di luar ya. Ya, tidak ada yang bisa menjaga kita terpapar dari pandemi COVID kecuali diri kita. Jangan terlalu banyak berharap dari pemerintah, dari orang di sekitar kita. Mari kita mulai dari diri kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita, sehingga masyarakat dan lingkungan kita juga ikut terjaga. Itu yang paling penting. Ya, bahwa pakai masker masih pro kontra, tetaplah pakai masker. Ya, kalau perlu
ada masker tak bisa beli 2 ya lapisi masker tak, gitu ya. Berkerumun kalau ndak penting jangan dulu karena situasi sekarang agak lagi susah memang. Untuk Sulsel Makassar dan Sulsel pada umumnya ini lagi lampu kuning. Agak mengkhawatirkan ke depan gitu ya, agak mengkhawatirkan kalau saya, Saki dan teman-teman tidak membatasi diri gitu ya, tidak membatasi diri karena pandemi ini lagi menunjukkan grafik yang sangat signifikan naiknya. Ayo kita bersabar, kita mawas diri, jaga keluarga kita, jangan ceroboh bahwa ketika kita sudah berikhtiar menjaga diri dan tetap terpapar, berarti itu takdir kita. Dan teman-teman yang saat ini terpapar, santai saja, ceria. Pengalaman, saya juga pernah terpapar. Pengalaman, obatnya ada sama kita. Apa itu obatnya? Tidur yang cukup, pikiran enjoy. Ya, ceria, bahagia. Jangan pelihara kecemasan, jangan pelihara kekhawatiran. Kalau perlu, buka YouTube, nonton video-video lucu atau yang bisa membuat Anda ketawa. Itu obat paling mujarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Dea.